Assalamualaikum sahabat Ashifa. Apa kabar hari ini? Semoga kamu yang sedang mendengarkan ini berada dalam lindungan Allah, diberi ketenangan yang pelan-pelan menenangkan dada, dan dikuatkan untuk melewati apapun yang sedang kamu hadapi. Terima kasih banyak Iya, terima kasih yang benar-benar dari hati. Karena di antara banyaknya pilihan video, kamu memilih untuk berhenti sejenak di sini. Mungkin terlihat sederhana, tapi aku percaya setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap klik yang kita pilih, tidak pernah lepas dari izin Allah. Dan mungkin, ini bukan sekadar video. Mungkin ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Atau setidaknya, ini adalah teman yang menemani kamu di waktu yang tepat. Sahabat Ashifa, coba jujur sebentar sama diri sendiri. Akhir-akhir ini, hati kamu lagi seperti apa? Lagi tenang, atau justru lagi penuh pertanyaan? Lagi yakin dengan arah hidup, atau malah merasa seperti berjalan tanpa tahu tujuan? Tidak apa-apa kalau kamu belum punya semua jawabannya. Karena bahkan langit pun butuh waktu untuk menjadi terang setelah gelap. Dan hari ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan hati banyak orang. Tentang dia. Tentang seseorang yang mungkin sedang ada di pikiran kamu sekarang. Iya, kamu yang lagi dengar ini. Pasti ada satu nama yang tiba-tiba terlintas, yang entah kenapa sulit untuk diabaikan. Kita akan bahas 5 tanda dia adalah jodoh yang dikirim Allah. Dan percayalah, tanda-tanda ini bukan hanya sekadar kebetulan, tapi seringkali menjadi cara Allah menunjukkan arah tanpa kita sadari. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil, tapi penuh makna. Tulis di kolom komentar, angka 77. Bukan sekadar angka, ini adalah simbol bahwa kamu sedang mengirimkan energi positif. Bahwa kamu siap membuka hati untuk hal baik yang Allah siapkan. Bahwa kamu percaya, sesuatu yang indah sedang mendekat. Tulis 77 sekarang. Dan rasakan sendiri bagaimana perasaanmu setelah itu. Sahabat Ashifa, kadang kita terlalu sibuk mencari yang kita mau, sampai lupa memperhatikan apa yang Allah beri. Kadang kita terlalu fokus pada siapa yang kita kejar, sampai tidak sadar ada seseorang yang diam-diam selalu ada. Dan anehnya, yang selalu ada itu justru sering kita anggap biasa saja. Padahal bisa jadi, dialah yang paling istimewa. Sekarang aku ingin kamu mengingat seseorang. Tidak perlu disebutkan namanya. Cukup hadirkan dalam hati. Seseorang yang selalu muncul di momen yang tidak terduga. Selalu punya cara untuk kembali hadir. Dan selalu meninggalkan rasa yang sulit dijelaskan. Kalau sudah terbayang, berarti kamu siap untuk memahami tanda pertama. Tanda pertama adalah hadirnya membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Ini penting sekali, karena banyak orang salah mengartikan perasaan. Mereka pikir cinta itu yang membuat jantung berdebar kencang, yang membuat tidak bisa tidur, yang membuat pikiran penuh dan tidak tenang. Padahal, yang seperti itu seringkali bukan cinta yang menenangkan, tapi hanya ketertarikan yang belum selesai. Jodoh dari Allah tidak selalu datang dengan rasa yang menggebu-gebu. Tapi dia datang dengan rasa yang membuat hati kamu merasa cukup. Cukup menjadi diri sendiri. Cukup dengan kehadirannya. Cukup dengan cara dia memperlakukan kamu. Kamu tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu takut kehilangan. Tidak perlu merasa harus selalu sempurna. Karena di dekat dia, kamu merasa diterima. Coba kamu pikirkan lagi. Apakah ada seseorang yang ketika kamu bersamanya, hati kamu justru terasa lebih ringan? Bukan lebih rumit, bukan lebih penuh drama, tapi justru lebih tenang. Kalau ada, jangan buru-buru mengabaikannya. Karena ketenangan itu bukan hal yang datang dari sembarang orang. Itu adalah tanda, dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Sekarang kita masuk ke tanda kedua, yang sering dianggap kebetulan, padahal penuh makna. Tanda kedua adalah dipertemukan dalam waktu yang tidak disangka. Ini menarik, karena hampir semua orang yang menemukan jodohnya pasti pernah berkata hal yang sama. Aku tidak menyangka akan bertemu dia sekarang.
Ada yang bertemu saat sedang memperbaiki diri. Ada yang bertemu saat sudah lelah dengan cinta. Ada yang bertemu saat tidak sedang mencari siapa-siapa. Dan justru di momen seperti itu, dia datang. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat. Karena Allah tahu, kalau dipertemukan lebih awal, mungkin kamu belum siap. Kalau dipertemukan lebih lambat, mungkin kamu sudah menyerah. Jadi Allah pilih waktu yang paling pas. Waktu di mana hati kamu sudah cukup kuat dan cukup terbuka. Makanya kalau kamu merasa, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Jawabannya sederhana. Karena dulu kamu belum siap. Dan sekarang, kamu sedang dipersiapkan. Sahabat Ashifa, hidup ini bukan tentang siapa yang datang duluan. Tapi siapa yang datang di waktu yang tepat dan memilih untuk tetap tinggal. Dan kadang, yang datang di waktu yang tepat itu tidak langsung terlihat istimewa, tapi semakin kamu mengenalnya, semakin kamu sadar bahwa dia bukan orang biasa. Di bagian ini, aku ingin kamu kembali menuliskan 77 di komentar. Kalau kamu pernah merasakan pertemuan yang terasa tidak biasa. Kita lanjut pelan-pelan, karena semakin kesini, semakin dalam maknanya. Masuk ke tanda ketiga. Dan ini adalah tanda yang paling sering terjadi, tapi paling sering disalahartikan. Tanda ketiga adalah ada ujian saat mendekatinya. Banyak orang berpikir, kalau jodoh itu jalannya harus mulus. Kalau banyak hambatan, berarti bukan jodoh. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Justru seringkali, ketika seseorang itu benar-benar berarti, akan ada ujian yang datang. Bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menguatkan. Bisa jadi ujian itu berupa jarak, keadaan yang belum memungkinkan, perbedaan yang harus dipahami, atau bahkan rasa ragu yang tiba-tiba muncul. Dan di titik itu, kamu akan dihadapkan pada satu pilihan, bertahan atau menyerah. Yang membuat ini berbeda adalah, kalau dia memang jodoh yang dikirim Allah, ujian itu tidak menghancurkan, tapi justru membuka mata kamu bahwa perasaan ini bukan sekadar biasa, bahwa ada sesuatu yang layak diperjuangkan. Coba kamu ingat, apakah kamu pernah berada di titik hampir kehilangan dia, dan di saat itu kamu baru sadar betapa berharganya dia? Kalau pernah, itu bukan kebetulan, itu adalah cara Allah menunjukkan nilai dari sesuatu yang selama ini kamu anggap biasa. Sahabat Ashifa, tidak semua yang sulit harus ditinggalkan, dan tidak semua yang mudah harus dipertahankan. Yang penting adalah, apa yang kamu rasakan setelah melewati semuanya. Apakah kamu menjadi lebih baik, atau justru semakin jauh dari diri sendiri? Sekarang kita masuk ke tanda keempat, yang sering menjadi pembeda paling jelas. Tanda keempat adalah, dia membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Ini yang paling penting. Karena jodoh yang baik, bukan hanya tentang kebahagiaan dunia, tapi juga tentang arah menuju akhirat. Coba kamu rasakan, setelah mengenal dia, apakah kamu jadi lebih ingat Allah? Lebih menjaga sikap, lebih hati-hati dalam bertindak, lebih ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Atau justru sebaliknya, karena orang yang tepat, akan membawa kamu ke arah yang benar. Bukan hanya membuat kamu nyaman, tapi juga membuat kamu bertumbuh. Dan kalau seseorang hadir, lalu membuat kamu ingin memperbaiki diri, itu bukan sekadar perasaan, itu adalah petunjuk. Sekarang kita masuk ke tanda terakhir, yang sering terjadi diam-diam. Tanda kelima adalah, selalu ada cara untuk kembali. Ini yang sering membuat orang bingung. Kenapa harus dia lagi? Kenapa tidak bisa benar-benar pergi? Kenapa selalu ada jalan untuk bertemu lagi? Jawabannya sederhana, karena belum selesai. Bukan berarti kamu tidak bisa move on, tapi karena memang ada sesuatu yang masih terhubung. Dan kalau itu adalah jodoh yang Allah kirim, sejauh apapun kamu mencoba menjauh, akan selalu ada jalan untuk kembali. Bukan karena dipaksa, tapi karena memang terasa itu tempatnya. Sahabat Ashifa, yang ditakdirkan tidak akan tertukar, dan yang bukan untukmu tidak akan menetap.
Tugas kamu bukan memaksa, tapi memperbaiki diri, bukan mengejar tanpa arah, tapi berjalan sambil percaya. Sekarang, aku ingin kamu tulis sekali lagi di komentar 77, sebagai tanda bahwa kamu percaya bahwa apapun yang Allah siapkan untukmu akan datang di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Dan terima kasih sudah mempercayakan waktu kamu di sini. Semoga setelah ini, hati kamu sedikit lebih tenang, pikiran kamu sedikit lebih jernih, dan langkah kamu sedikit lebih pasti. Kalau kamu masih di sini sampai bagian ini, aku ingin bilang satu hal yang sederhana tapi penting. Terima kasih, karena tidak semua orang kuat untuk tetap mendengarkan sampai sejauh ini. Tidak semua orang berani menghadapi isi hatinya sendiri. Dan kamu masih di sini. Artinya ada sesuatu yang sedang kamu perjuangkan. Ada sesuatu yang sedang kamu jaga di dalam hati. Sekarang coba tarik napas pelan. Dan rasakan, apakah ada satu nama yang masih sama seperti tadi, yang belum berubah dari awal kamu mendengarkan sampai sekarang? Kalau masih sama, berarti pembahasan kita belum selesai. Karena di bagian ini, kita akan masuk lebih dalam lagi. Bukan hanya tentang tanda, tapi tentang makna di balik setiap kejadian yang mungkin sedang kamu alami. Dan jujur saja, bagian ini mungkin akan sedikit mengusik perasaan. Tapi percayalah, kadang yang mengusik itu justru yang menyadarkan. Sahabat Ashifa, sekarang kita akan membedah lebih dalam tanda ketiga, yang tadi sudah kita singgung. Tentang ujian saat mendekatinya. Banyak orang berhenti di sini. Banyak yang mundur. Banyak yang memilih menyerah. Karena mereka pikir, kalau sulit berarti bukan jodoh. Padahal tidak sesederhana itu. Justru disinilah banyak rahasia yang tidak dipahami. Ketika seseorang itu benar-benar berarti dalam hidup kamu, Allah tidak langsung memberikannya dengan mudah. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga tidak pernah diberikan tanpa proses. Coba kamu perhatikan, kenapa kamu harus melalui rasa ragu? Kenapa harus ada jarak? Kenapa harus ada kesalahpahaman? Kenapa harus ada momen hampir kehilangan? Itu semua bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentuk kamu, untuk memastikan bahwa ketika kamu benar-benar bersamanya nanti, kamu sudah cukup kuat, sudah cukup dewasa, dan sudah cukup siap. Karena hubungan yang baik bukan hanya tentang dua orang yang saling suka, tapi dua orang yang sama-sama siap. Sekarang aku ingin kamu jujur lagi. Apakah kamu pernah merasa sudah berusaha menjauh, sudah mencoba melupakan, tapi tetap saja hati kamu kembali ke orang yang sama? Kalau iya, coba jangan langsung berpikir itu kelemahan. Bisa jadi itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Dan bukan selesai dalam arti harus bersama, tapi selesai dalam arti harus dipahami. Karena kadang, Allah tidak mempertemukan untuk memiliki, tapi untuk mengajarkan. Dan kadang, Allah mempertemukan untuk memiliki, tapi lewat proses yang tidak mudah. Di titik ini, yang membedakan adalah sikap kamu. Apakah kamu lari setiap ada ujian? Atau kamu belajar memahami setiap keadaan? Sahabat Ashifa, jodoh itu bukan tentang siapa yang tidak pernah membuatmu lelah, tapi tentang siapa yang tetap kamu pilih meskipun ada rasa lelah. Sekarang kita masuk ke satu pembahasan yang lebih dalam lagi, yang sering tidak disadari banyak orang, tentang perubahan yang terjadi dalam diri kamu. Ini adalah lanjutan dari tanda keempat, tapi kita akan kupas lebih dalam. Ketika seseorang itu memang dikirim oleh Allah, dia tidak hanya hadir, tapi membawa perubahan. Dan perubahan itu seringkali terjadi pelan-pelan, sampai kamu tidak sadar. Coba kamu bandingkan diri kamu yang dulu dengan diri kamu yang sekarang. Apakah ada yang berubah? Cara berpikir, cara memandang hidup, cara memperlakukan orang lain, cara kamu melihat hubungan. Kalau kamu merasa kamu jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mengerti arti menjaga, lebih memahami arti ikhlas, itu bukan kebetulan.
Karena orang yang tepat tidak hanya datang untuk menemani, tapi juga untuk membentuk dan menariknya. Kadang perubahan itu terjadi bahkan sebelum kalian benar-benar bersama. Hanya dengan kehadirannya, hanya dengan interaksi sederhana, hanya dengan cara dia memperlakukan kamu. Kamu jadi ingin menjadi versi yang lebih baik. Itu tanda yang sangat kuat, karena yang membuat kamu berubah ke arah baik tidak akan pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Tulis di komentar 77 kalau kamu merasa sejak mengenal seseorang, kamu jadi ingin menjadi lebih baik. Ini bukan tentang dia, tapi tentang versi dirimu yang sedang dibentuk. Sahabat Ashifa, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang bingung. Tentang perasaan yang tidak hilang meskipun waktu sudah berjalan. Ini masih berkaitan dengan tanda kelima. Tapi kita akan lihat dari sudut yang berbeda. Pernah tidak kamu merasa sudah lama tidak berkomunikasi? Sudah mencoba membuka hati untuk orang lain? Sudah mencoba menjalani hidup seperti biasa? Tapi tetap saja, ada satu ruang di hati kamu yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain dia. Dan anehnya, kamu tidak selalu memikirkannya setiap saat. Tapi ketika dia muncul, rasanya masih sama, tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak hilang. Banyak orang menganggap ini sebagai ketidakmampuan untuk move on. Padahal tidak selalu seperti itu. Karena ada perasaan yang memang tidak dibuat untuk cepat hilang. Bukan karena kamu lemah, tapi karena perasaan itu punya makna. Sekarang pertanyaannya, apakah itu berarti dia pasti jodohmu? Jawabannya, tidak selalu, tapi itu berarti dia adalah bagian penting dari perjalanan hidupmu. Dan dari situ, kamu harus belajar satu hal penting. Tidak semua yang berarti harus dimiliki. Dan tidak semua yang hilang berarti harus dilupakan sepenuhnya. Kadang yang perlu kamu lakukan, bukan memaksa untuk melupakan, tapi menerima. Menerima bahwa dia pernah hadir, menerima bahwa dia pernah berarti, dan menerima bahwa semua itu adalah bagian dari proses kamu. Sahabat Ashifa, di titik ini, kita tidak lagi bicara tentang dia saja. Kita bicara tentang kamu, tentang bagaimana kamu melihat semua ini, tentang bagaimana kamu menyikapi semua perasaan yang ada. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa jodohmu, tapi siapa dirimu saat bertemu jodohmu. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah cukup kuat? Apakah kamu sudah cukup dewasa? Karena jodoh yang baik tidak akan datang untuk versi dirimu yang masih sama. Dia akan datang untuk versi terbaikmu. Dan semua proses ini, semua perasaan ini, semua ujian ini adalah cara Allah membentuk kamu. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah menjadi versi yang pantas untuk jodoh yang aku harapkan? Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa, karena perjalanan ini memang belum selesai. Dan kalau kamu masih di sini, masih mau mendengarkan, masih mau belajar memahami, artinya kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir nanti, aku ingin kamu sekali lagi menuliskan 77 sebagai tanda bahwa kamu siap, bukan hanya untuk menemukan jodoh yang baik, tapi juga menjadi seseorang yang pantas untuk itu. Terima kasih sudah bertahan sampai bagian ini, karena tidak semua orang mampu sampai sejauh ini. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau kamu masih setia sampai di bagian ini, aku ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan satu hal sederhana. Kamu sudah sejauh ini, tidak semua orang mampu bertahan mendengarkan sampai akhir. Tidak semua orang berani menelusuri isi hatinya sendiri sedalam ini. Dan kamu melakukannya. Terima kasih, karena kamu sudah memilih untuk tetap tinggal, untuk tetap mendengarkan, dan mungkin untuk tetap percaya. Sahabat Ashifa, di bagian terakhir ini, kita tidak lagi hanya membahas tanda. Kita akan bicara tentang makna.
Tentang bagaimana semua ini sebenarnya bukan hanya soal dia, tapi tentang perjalanan kamu bersama Allah. Karena pada akhirnya, jodoh bukan sekadar siapa yang akan bersamamu, tapi siapa yang Allah pilih untuk berjalan bersamamu, menuju arah yang sama. Sekarang kita kembali ke tanda kelima, yang tadi sudah kita bahas secara garis besar, tentang selalu ada cara untuk kembali. Di bagian ini, kita akan melihatnya lebih dalam, lebih jujur, dan mungkin lebih menyentuh. Sahabat Ashifa, ada pertemuan yang terasa biasa, dan ada pertemuan yang terasa seperti tidak bisa dijelaskan. Bukan karena terlalu indah, tapi karena terlalu tepat. Dan anehnya, semakin kamu mencoba menjauh, semakin hidup seperti punya caranya sendiri untuk mempertemukan lagi. Bisa lewat hal kecil, bisa lewat momen yang tidak direncanakan, bisa lewat kebetulan yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa harus dia lagi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa selalu kembali ke orang yang sama? Jawabannya tidak selalu sederhana, karena tidak semua pertemuan itu untuk dimiliki, dan tidak semua perpisahan itu untuk selamanya. Kadang, Allah mempertemukan dua orang, bukan untuk langsung bersama, tapi untuk saling mengenal lebih dalam, untuk saling belajar, untuk saling membentuk. Dan kalau memang itu jodohmu, percayalah, sejauh apapun kamu pergi, seberapa lama kamu menjauh, akan selalu ada jalan untuk kembali. Bukan karena kamu tidak punya pilihan, tapi karena hatimu tahu di mana tempatnya. Sahabat Ashifa, di titik ini, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu bertahan karena takut kehilangan? Atau karena kamu yakin dia memang layak diperjuangkan? Ini penting, karena tidak semua yang kembali itu harus diterima. Dan tidak semua yang pergi itu harus dikejar. Kadang yang perlu kamu lakukan adalah diam sejenak, dan melihat dengan lebih jernih. Apakah hubungan ini mendekatkan aku kepada Allah? Atau justru menjauhkan? Apakah kehadirannya membuat aku lebih baik? Atau justru kehilangan arah? Karena jodoh yang dikirim Allah tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dia justru akan membuatmu menemukan versi terbaikmu. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Tentang keikhlasan. Ini bagian yang paling sulit, tapi juga yang paling menentukan. Sahabat Ashifa, banyak orang ingin menemukan jodohnya, tapi tidak semua siap dengan cara Allah menentukannya. Karena kadang, yang kamu inginkan tidak sama dengan yang kamu butuhkan. Dan disitulah kamu diuji. Apakah kamu tetap percaya, atau mulai meragukan? Apakah kamu tetap berserah, atau mulai memaksa? Keikhlasan bukan berarti menyerah, tapi menerima dengan penuh kesadaran bahwa apapun yang Allah pilih, itulah yang terbaik. Kalau dia memang jodohmu, kamu tidak perlu takut kehilangan. Dan kalau dia bukan jodohmu, kamu tidak perlu takut melepaskan. Karena yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Sahabat Ashifa, sekarang aku ingin kamu mengingat satu hal penting. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat menemukan jodoh, tapi siapa yang paling siap saat jodoh itu datang. Karena banyak orang bertemu, tapi tidak semua bisa bertahan. Banyak yang saling suka, tapi tidak semua bisa saling menjaga. Dan banyak yang merasa cocok, tapi tidak semua siap untuk berjuang bersama. Jadi kalau hari ini kamu masih menunggu, jangan merasa tertinggal. Kalau hari ini kamu masih sendiri, jangan merasa kurang, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Dan proses itu tidak pernah sia-sia. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap luka yang kamu sembuhkan, semua itu sedang membentuk kamu menjadi seseorang yang siap. Sekarang, aku ingin kamu lakukan satu hal lagi. Tulis di komentar 77. Bukan sekadar angka, tapi sebagai tanda bahwa kamu percaya bahwa jodoh terbaikmu sudah Allah siapkan, bahwa kamu sedang diproses untuk menjadi versi terbaik
dan bahwa semua yang kamu lewati hari ini akan membawa kamu ke arah yang tepat. Sahabat Ashifa, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan terlalu sibuk mencari sampai lupa memperbaiki diri. Jangan terlalu fokus pada siapa yang akan datang sampai lupa menjadi seseorang yang pantas untuk ditemani. Karena jodoh itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari proses panjang yang kamu jalani. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu mengejar, kamu tidak perlu memaksa. Dia akan datang dengan cara yang tidak kamu duga, di waktu yang tidak kamu sangka, dan dengan perasaan yang tidak perlu kamu ragukan. Sahabat Ashifa, kalau saat ini kamu sedang ragu, dekatkan diri kepada Allah. Kalau saat ini kamu sedang berharap, sampaikan semuanya dalam doa. Dan kalau saat ini kamu sedang menunggu, percayalah, penantianmu tidak akan sia-sia, karena Allah tidak pernah salah dalam memilihkan. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, untuk kamu yang sudah bertahan, dan untuk kamu yang masih mau percaya. Semoga setelah ini, hati kamu lebih tenang, langkah kamu lebih ringan, dan keyakinan kamu lebih kuat. Wassalamualaikum sahabat Ashifa, sampai bertemu di cerita berikutnya. Dan semoga di pertemuan berikutnya, kamu datang dengan versi dirimu yang lebih bahagia.